Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Suparto, SH.SIP, MM, MSI, MH, selaku dosen pengajar atau dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Hukum. Baik, sebelum saya jelaskan terkait dengan tugas yang diberikan, ada baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Edi Chandra, mahasiswa program studi ilmu hukum pasca sarjana Universitas Islam Riau. Sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas mata kuliah Filsafat Hukum kelas E yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu tentang peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan salah satu sila di dalam Pancasila. Baik, di sini saya mengambil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 222, yang menurut saya itu bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 3. Jelas dalam konstitusi itu menegaskan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian peraturan perundang-undangan itu memiliki arti semua aturan hukum yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang dalam rangka menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya sebuah ketertiban, keamanan, serta keadilan secara hierarkis. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang di bawah Undang-Undang Dasar 1945 adalah TAP MPR. Di bawah TAP MPR ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah. Dan di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden. Di bawah peraturan presiden ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Kemudian ada juga peraturan pelaksana lainnya yang dibuat oleh lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang berwenang, itu seperti MPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, kemudian ada DPD RI, ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK, dan lain sebagainya. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan terkait dengan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menurut saya itu bertentangan dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Nah, di dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut tentang pemilu, saya menganggap itu bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya pembatasan hak yang di mana seharusnya nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu diterapkan di dalam undang-undang, karena undang-undang itu merupakan sebuah turunan daripada
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dimana dalam pembukaan itu tercantum pada alinea keempat Pancasila, ya, yang dimana tidak boleh atau tidak bisa dirubah, ya, kecuali batang tubuh yang bisa dirubah. Nah, artinya setiap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Pancasila itu harus segera dievaluasi kembali, karena saya menganggap itu sangat bertentangan dan juga banyak sekali masyarakat yang tidak puas, yang dibuktikan dengan adanya pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Pemilu ini, ya, khususnya pasal 222 terkait dengan ambang batas pemilihan presiden, yang dinilai ini menghambat kepentingan bakal calon yang berprestasi, ya. Kemudian juga ini berpengaruh pada pemilih, ya, pada masyarakat untuk mendapatkan banyak calon presiden alternatif. Karena saya menilai presidensial threshold ini semakin membatasi ruang demokrasi dan partisipasi. Oleh karena itu, Undang-Undang Pemilu ini harus direvisi, ya. Dengan tidak adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ini, itu sama saja pemilu 2024 nantinya seperti pemilu tahun sebelumnya, ya. Cuma ada 2 calon. Nah, sebenarnya masyarakat sudah jenuh dengan adanya ambang batas pemilihan presiden ini. Karena nanti ketika masih diterapkannya sistem presidensial threshold ini, itu yang muncul nanti orang-orang lama, ya, yang muncul kembali itu orang-orang lama. Dan sebenarnya ketika presidensial threshold ini direvisi, ya, sehingga dapat memunculkan pilihan presiden alternatif, tentu ini membuat masyarakat merasa bahwasanya demokrasi di Indonesia itu benar-benar ada, gitu. Tapi sampai saat ini demokrasi secara langsung itu juga dengan adanya undang-undang pemilu pada pasal 222 tadi, itu tentu membatasi ruang demokrasi dan partisipasi. Kemudian, untuk menghindari polarisasi yang mengancam masa depan demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap partai politik yang memiliki kursi di parlemen atau di DPR itu dapat mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Jadi perlu ada keseimbangan di antara kebutuhan akan dukungan dari partai politik yang kuat dan perlunya pemilihan diberikan pilihan pasangan calon presiden dan atau wakil presiden lebih banyak dan tidak memonopoli oleh kekuatan partai politik besar dan pemenang pemilu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu bertentangan dengan Pancasila Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
Dalam hal ini pejabat yang berwenang dalam pembentukan undang-undang harus mengevaluasi kembali pasal 222 tersebut, ya, karena beberapa kali ada pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu menandakan undang-undang pemilu ini dianggap bermasalah atau bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, saya berharap ke depan perjuangan untuk merubah atau merevisi terkait dengan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu harus tetap diperjuangkan, sehingga kepentingan daripada rakyat Indonesia yang menginginkan presiden alternatif, ya, tentunya demi juga untuk calon presiden berprestasi lainnya untuk bisa tampil dan dapat juga berkontribusi untuk memajukan negara Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju, ya, yang diharapkan oleh Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sesuai dengan harapan the founding father kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.